Dari Morotai, kami tiba di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kami mulai perjalanan menyusuri Halmahera dari Galela, tepatnya di Danau Duma. Sepintas, danau seluas 400 hektar ini tampak normal. Namun danau ini sedang sakit, diserang tanaman gulma eceng gondok. Saat kami rekam tahun 2015, kondisinya masih seperti ini. Namun tahun 2017 dilaporkan permukaan yang tertutup eceng gondok sudah 26%, dan tahun 2019 sudah mencapai 50%. Di tahun 2020 ada yang menyatakan sudah mencapai 60%. Bagi warga sekitar, danau ini adalah sumber air dan sumber penghasilan untuk sebagian yang lain. Ratusan juta hingga miliaran rupiah telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi eceng gondok. Namun, perkembangannya tak terkendali. Nelayan tak bisa menjala dan memancing, sehingga salah satu teknik mendapatkan ikan adalah dengan menyelam dan menombak. Beberapa faktor yang menyebabkan ledakan eceng gondok adalah pupuk pertanian yang digunakan di sekitar danau. Saat pupuk-pupuk itu terbawa air hujan dan masuk ke danau pun menjadi subur bagi pertumbuhan gulma. Faktor lain yang kerap disebut adalah sisa pakan ikan dari keramba apung yang banyak diusahakan warga sekitar. Namun, banyak yang telah memanfaatkan eceng gondok, di antaranya untuk pupuk organik, pakan ternak, barang kerajinan, bahkan briket bahan bakar. Maka yang diperlukan barangkali bukan proyek-proyek pembersihan, melainkan pemanfaatan. Kami tidak naik motor. Sejak ke Papua, sebulan sebelumnya, motor kami tinggal di Makassar dan akan kami jemput kelak setibanya di Sulawesi. Alasannya, karena ini Indonesia Timur, daerah kepulauan. Menggunakan motor dari pulau ke pulau membutuhkan ongkos angkut yang mahal. Di Pulau Halmahera ini, kami ingin merekam salah satu tulang punggung ekonomi rakyat, yakni kopra. Indonesia adalah negara dengan tanaman kelapa terluas di dunia, mencapai 3,8 juta hektar. Dengan lahan seluas itu, setiap tahun kita menghasilkan 15 miliar butir kelapa. Sebagian besar diserap di pasar dalam negeri, dan sisanya diekspor ke India, Thailand, dan Filipina. %97 kebun kelapa adalah perkebunan rakyat, dan produk turunan utama kelapa adalah kopra, yakni buah yang dikeringkan. Kopra dapat diolah untuk berbagai kebutuhan, dari minyak goreng, pakan ternak, bahkan akan dipakai sebagai campuran aftur untuk bahan bakar pesawat. Karena itu belakangan, pemerintah hendak melarang ekspor kopra, agar seluruh produksi kopra dapat digunakan di dalam negeri. Gagasan ini ditolak para petani kopra, karena tanpa ekspor,
petani tidak punya patokan harga. Alasan berikutnya, karena lebih menguntungkan menjual kopra sebagai bahan pangan daripada sebagai bahan bakar pesawat. Lagi pula, seperti pengalaman sawit, mengubah hutan atau lahan hanya untuk satu jenis tanaman akan menimbulkan kerugian di banyak hal. Untuk konteks negara kepulauan, akan menimbulkan masalah ketahanan pangan. Sebab, lahan hanya digunakan untuk menumbuhkan tanaman yang akan diubah menjadi bahan bakar, bukan bahan pangan. Sulit diterima akal jika kepulauan seperti Halmahera disulap menjadi perkebunan satu jenis tanaman, sementara beras atau bahan pangan yang dibutuhkan sehari-hari justru didatangkan dari pulau lain. Apalagi bahan bakar pesawat terbang bukan kebutuhan setiap orang. Alasan lain mengapa lahan tak boleh dikuasai hanya oleh satu jenis tanaman atau monokultur juga kami dengar dari tokoh masyarakat dan seniman di Halmahera Utara, Yesaya Banari, yang menyertai perjalanan kami. Jadi bisa diceritakan lagi Bang, kenapa ketika krisis moneter warga di sini bisa bertahan? Iya. Jadi memang karena di sini kebiasaan cocok tanam itu kan tanaman pohonnya kan banyak. Selain pohon kelapa, di bawahnya ada coklat, ada cengkeh, pala. Juga dia tumpang sari sama pohon pisang, pohon ubi, padi ladang. Jadi memang sejak dahulu memang kebiasaan orang di sini sudah begitu. Jadi mengelola itu untuk bahan pokok dan juga bahan untuk kebutuhan ekonomi keluarga memang sudah berlangsung. Sehingga ketika di sana di luar itu banyak masalah tentang krisis ini karena keterkaitan dengan luar, tapi kami di sini ya secara lokal aman-aman aja. Jadi memang orang di sini tidak terlalu takut lah tentang itu. Itu yang disebut ketahanan ekonomi ya? Iya, kalau sekarang orang bilang ketahanan, kedaulatan, ya kami merasakan itu sudah ada sejak dulu di sini. Dan tradisi tumpang sari ini masih terjadi? Masih tetap ini. Lihat ini semua sayur, mayur, semua itu dipetik sana. Itu orang petik sayur saja itu. Jadi semua. Jadi untuk bahan pokok makan setiap hari itu dan jual untuk menunjang ekonomi keluarga ya sudah ada. Jadi konsep tanaman monokultur tidak dikenal di sini ya? Tidak monokultur di sini. Jadi dia memang multikultur. Karena memang semua yang ada di bawah pohon juga diambil. Nah, itu. Ini sayur untuk makan siang ini. Orang nggak terlalu pusing karena memang sudah ada daun, tinggal diambil semua. Ini ada cabai. Ini jadi tidak kena musim Bang. Sudah habis-habis langsung dipanen. Jadi caranya itu ndak harus tunggu musim ini panen, dah setiap saat mereka dapat. Jadi saling melengkapi. Tidak dalam jumlah yang besar, tapi setiap hari ada. Jadi walaupun lahannya sedikit? Sedikit, tapi memang setiap hari hidup keluarganya itu apa? Dapat. Bapak, jadi punya tanaman apa saja Pak? Bapak punya tanaman apa saja di sini? Kiri kan ya, ke kanan. Palading, kelapa, rica, tomat. Inilah corak ekonomi masyarakat kita yang tidak tergantung pada satu jenis tanaman. Yesaya lalu mengantarkan kami melihat proses pengolahan kopra di kebun milik Anwar. Lokasinya di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Bermodal 1 hektar kebun kelapa, Anwar telah melahirkan 3 sarjana dari kopra. Jadi selama saya kehidupan ini, saya punya anak mau lanjut sekolah itu, punya hasilnya kelapa. Kemudian ada pala sedikit, kemudian ada tanaman-tanaman bulanan, pisang, ada lain-lain. Sehingga ya alhamdulillah bisa dapat tertunjang untuk saya punya anak untuk melanjutkan sekolah. Dan saat ini saya punya anak yang sudah selesai sarjana itu 3.
Salah satu anaknya yang masih kuliah, Rajiman, sedang pulang kampung untuk memanen kelapa agar bisa membayar uang kuliah. Jadi tadi kenapa lahannya belum dibersihkan dulu sudah dipajat kelapanya? Iya, ini kan mumpung karena di sini tidak lama, nah, jadi mau cepat kerja, jadi langsung gini, naik langsung kumpul. Memang anak muda lah ya. Ya. Maunya cepat, Sa. Iya. Kan ini kan pembayaran uang semester juga, Bro. So tidak lama ini. Oh, ini untuk pembayaran uang semester? Iya. Berapa per semesternya? 720. 720. Iya. Berapa butir kira-kira bisa ketutup itu? Ini kan kemarin yang bikin yang lalu kan tiga sak apa masanya. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga sampai supaya uang semester juga cukup. Ya. Ambil kuliahnya jurusan apa? Di hukum, Bang. Hukum? Iya. Universitas? Unhair. Oke. Di Ternate? Iya, di Ternate. Jadi berapa sak kelapa kira-kira? 700.000 itu? 700.000. Iya, untuk bayar uang sekolah berapa sak kelapa kira-kira? Kalau ini mungkin 2,5 sak mungkin. 2,5 sak Iya. sudah cukup bayar kuliah? Sudah cukup, untuk ya. 6 bulan? Iya. Iya. Sini nanti. Iya, pakai sendok. Ada sendok alam dia pakai sendok ini. Orang kota nih kelakuannya. Sendok oleh-oleh dari Pastor Muting. Oke. Untuk apa, Pak? Ya. Untuk apa ini? Ini pengaman nih. Oh, pengaman. Ini jangan sampai ini sementara nanti kalau panas, Ya. terus ya hangus ini nanti. Oh, mengaman untuk melindungi kayunya. Kayunya ini. Jadi Batang pisang mesti ya. dari awal-awal gini, bikin gini. Kalau api sudah menyala kan terus hangus tidak bisa di. Bisa lagi. Nah, Termasuk ini dong, Pak, yang ini. iya itu lagi. Nanti juga ya. Inilah keuntungan jika lahan digunakan untuk banyak tanaman. Kebutuhan batang pisang tinggal memanfaatkan yang ada. Pengolahan kelapa menjadi kopra di Halmahera menggunakan teknik pengasapan atau fufu yang hanya membutuhkan waktu semalam. Teknik lain adalah penjemuran di sinar matahari yang membutuhkan waktu berhari-hari dan ketersediaan lahan. Dengan teknik penjemuran, hasilnya memang lebih kering dan nilai jualnya lebih tinggi.
Namun untuk konteks lingkungan di Halmahera yang memanfaatkan lahan untuk tanaman lain, teknik ini dianggap lebih cocok karena tidak membutuhkan lahan luas. Apalagi secara sosial, teknik ini juga punya makna kekerabatan. Jadi kawan-kawan yang tadi bekerja itu buruh dibayar atau bukan? Bukan, dibantu saja, bantu. Nanti kalau itu teman 2 orang punya bikin lagi, dibantu lagi. Jadi kalau mereka yang panen, gantian mereka? Iya, gantian lagi. Rajiman yang bantu mereka? Iya, bantu-bantu gitu, ganti-ganti. Sudah lama tradisi itu? Iya, sudah lama. Jadi kalau budaya ini kan dari orang tua-tua dulu lagi seperti itu tuh. Semua kalau kayak biasa ada yang di satu kampung yang mau pergi haji, itu ada lahan yang beberapa lahan itu semua dipakai kerja gotong royong terus begitu. Buat bantu yang naik haji? Buat bantu yang naik haji, sekolah, itu yang mau yang wisuda, itu orang kawin, begitu kayak sudah kayak dari dulu seperti itu budaya ini. Seperti arisan ya? Iya, seperti arisan. Rajiman kuliah Fakultas Hukum, Universitas Hairun. Universitas Hairun. Iya. Semester 7 ya? Semester 8. Semester 8. Aldi Universitas Muhammadiyah Utara. ambil sosiologi. Iya, IN. Iya ya, ambil. Arizal Ambil prodi manajemen. jadi manajemen. Iya. Jadi nanti ini sarjana-sarjana kopra semua ya? Apa rencana kalian setelah dulu? Kamu dulu. Iya, kalau saya sih sesuai dengan jurusannya perdata. Studi dalam perdata itu kan ada beberapa kalau memang sudah sarjana, keluarnya pasti salah satunya kalau memang ada rezeki mau lanjut S2 bisa saja kita mau jadi dosen, terus pengacara juga boleh, bantu-bantu orang, memang ada perkara-perkara yang memang orang yang tidak mampu ya, saya juga punya niat besar untuk bantu-bantu orang. Pak, kamu? Aldi? Sosiologi. Apa rencana setelah lulus nanti? Sarjana sosiologi. Esos ya? Esos. Yang menjadi guru sudah tahu mengajar masalah sosial di masyarakat sesuai dengan sarjana sosial sosiologi. Kalau kamu ya, Kalau saya kan manajemen pendidikan Islam kan, ada pendidikannya. Kalau bukan di perkantoran otomatis ya kalau jadi guru lah untuk mendidik anak-anak sebagai generasi bangsa. jadi tidak ada satupun dari kalian yang setelah menjadi sarjana tetap mengurusi kopra? Iya. Tidak ada. Oh, ada dari adik-adik masih ada. Jadi kopra-kopra nanti bagaimana nasibnya nih kalau kalian sudah jadi sarjana semua dan bekerja di tempat masing-masing? Ya kalau biasa di sini ada di kampung itu kalau sudah anak-anak sudah memiliki pekerjaan semua, biasa lahan-lahan kopra yang ada itu dikasih kontrak. Dikasih kontrak sama itu yang kalau mau yang kontrak itu dikasih kontrak. Setelah jangka waktunya sampai dikasih kontrak lagi. Kalau memang semua anak-anak sudah punya pekerjaan tuh, sudah punya pekerjaan dikasih kontrak lagi. Jadi setelah lulus tidak ada yang tertarik untuk mengembangkan kopra lagi. Semua ingin profesi yang berbeda ya. Iya. Terus kalau kalian nanti punya anak, rencananya gimana? Masih anak-anak kalian masih bisa bekerja kopra begini atau? Ya, kalau saya itu mungkin terakhir mungkin kita saja yang kerja kopra. Maunya saya anak-anak kita itu kan tidak perlu itu kerja kopra soalnya berat kerjanya. Mungkin mereka sekolah lagi seperti kita lagi. Kalau kamu, di anak-anakmu dulu besok nanti masih akan meneruskan usaha kopra kah? Kalau saya sih masih, tapi dengan sekolah, dengan melanjutkan pendidikan. Kalau kamu, Jah? Ya kalau saya kan nanti disesuaikan. Kalau guru, kalau macam saya kedepannya untuk menjadi, kalau sudah jadi guru berarti
di saat proses pengajaran atau pengajaran di sekolah selesai, otomatis kita kembali lagi ke kebun untuk lihat-lihat atau bikin buah kelapa, bikin kelapa kan gitu. Karena kalau di keguruan kan tidak selamanya 24 jam kita di sekolah gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami bermalam bersama 3 mahasiswa Kopra ini di tengah kebun. Bangun tidur, Rajiman langsung bermain api, karena sebagian kopranya belum kering merata. Kalau yang ini, waktu pengasapan ini sudah matang rata semua. Kalau yang ini, waktu pengasapannya tidak merata, sehingga ada yang hitam dan ini masih ada yang putih. Yang diterima pengepul yang mana? Yang ini, yang ini. Ini yang lebih baik. Lebih baik ini. Kalau yang ini masih dipotong ini kalau di pengumpulan. Oh, harganya dipotong. Iya, harganya dipotong. Karena belum masak betul. Iya, kalau belum masak betul ini. Sementara anak-anak bekerja, Pak Anwar datang membawa makanan. Tapi barangkali misi sebenarnya kedatangan Pak Anwar adalah ini. Ini mesti kita pilih yang baik. Kalau ada ini seperti ini mantap. Ini nanti di sana di toko juga nanti adakan pemotongan ini kan mantap. Jadi harus kita Dipanggang ulang ya, Pak? Iya, panggang ulang. Tapi secara umum hasil kerja anak-anak bagaimana, Pak? Ini hasilnya nih. Pak puaskah atau? Iya, kalau anak-anak kan hasil kerja itu kita mesti orang tua kita harus teliti. Kalau tidak tuh anak-anak sekarang itu kan cuma asal jari-jari gitu. Jadi harus kita lihat. Memang punya pengepul. Iya. Sampai di sini Anwar mengambil alih urusan dari anaknya, Rajiman. Kami menumpang truk pengangkut hasil bumi ini untuk kembali ke Tobelo, sembari merekam transaksi mereka di pengepul kopra di kota. Kalau Manado? Kalau Manado jemur. Jemur. Iya, Manado sama Gorontalo itu jemur. Jadi punya kualitasnya itu beda. Yang jemur itu dia punya kualitasnya bagus. Dan harganya lebih mahal ya, Pak? Harganya itu bagus.
Setelah bekerja 24 jam di kebun dan melibatkan 4 orang, keluarga Anwar menghasilkan 184 kg kopra. Harga saat itu Rp6.000 per kilogram. Harga kopra pernah naik 2 kali lipat menjadi Rp12.000, namun juga pernah anjlok hingga Rp3.500 per kilogram. Dengan membawa pulang uang Rp1.120.000, Anwar kini bisa membayar uang kuliah Rajiman sebesar Rp700.000 untuk semester ini. Modal mendapatkan gelar sarjana hukum. Terima kasih. Iya. Oh iya. Untuk surga. Dia mau jelaskan apa Tobelo juga jadi.